Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan soal yang ada di buku Tenang Belajar Matematika untuk STMI kelas 5. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan halaman 33, yaitu soal asik berlatih yang terdiri dari 10 buah soal, yaitu soalnya soal cerita. Dari soal 1 sampai 10 soalnya berkisar antara soal cerita tentang pembagian pecahan. Dari soal 1, Siti teman-temannya melakukan membuat kue. Setiap satu kali membuat adonan membutuhkan 2/4 kg tepung. Apabila disediakan 18 kg, berapa kali adonan yang dapat mereka buat? Oke, di nomor 1 sampai 10 akan lanjut pembahasannya, bagaimana cara membahas soal tentang soal pembagian pecahan dalam bentuk cerita. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Di kelas Titi dan teman-temannya melakukan praktik membuat kue. Setiap satu kali membuat adonan membutuhkan 2/4 kg tepung. Bila disediakan tepung 18 kg, berapa kali adonan yang dapat mereka buat? Di sini caranya kita bagi. Ini adalah soal cerita tentang pembagian pecahan. Jadi caranya tinggal kita bagi saja. 8 dibagi 2/1/4 kg. Jadi bilangan bulat dibagi dengan pecahan campuran. Ingat cara-cara kita sebelumnya. Kalau ada pembagian maupun perkalian dengan pecahan campuran, kita jadikan dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi 8 dibagi 2/1/4 sama dengan 8 dibagi 2 kali 8 tambah 1, 9/4. Jadi 8 dibagi 9/4. Kita rubah dulu 2/4 menjadi pecahan biasa 9/4. Jadi 8 dibagi 9/4 sama dengan 8 bagi berubah menjadi tanda kali, dan 9/4 kita balikkan menjadi 4/9. Jadi 8 dikali 4/9 sama dengan 8 kali 32/9 sama dengan 35/9. Jadi banyaknya adonan yang dapat dibuat oleh Siti dan teman-temannya adalah 35/9 kali adonan. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah 35/9 kali adonan. Dengan cara kita bagi saja, 8 dibagi 2/1/4 sama dengan 35/9. Oke, mudah bisa dipahami. Soal nomor 1 yaitu bilangan bulatnya 8 dibagi dengan pecahan campuran. Setelah itu pecahan campurannya kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Lalu kita bagi berubah menjadi tanda kali, dan 9/4-nya kita balikkan menjadi 9. Lalu kita selesaikan. 8 kali 4 2 9 sama dengan 5/9. Lanjut soal yang kedua. Keliling sebuah taman 24 meter. Apabila keliling taman akan diberi dengan jarak antar 1,5 meter, berapa yang dibutuhkan? Ini juga merupakan soal pembagian pecahan, yaitu kita bagi 24 dibagi 1/2 sama dengan 24 dibagi 1. Pecahan campuran dijadikan menjadi pecahan biasa, 1 kali 2 tambah 1 3/2. Jadi 24 dibagi 3/2 sama dengan 24 bagi berubah menjadi tanda kali, dan 3/2 menjadi balikan menjadi 2/3. 24 kali 2 8/3 sama dengan 16. Jadi dalam membuat sekeliling taman ini nanti akan dibutuhkan sebanyak 16 pot bunga. Jadi
Caranya tinggal kita bagi 24 bagi 1 1/2 sama dengan 24 dibagi 1 1/2 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2 sama dengan 24 dikali 3/2 dibalikkan menjadi 2/3 sama dengan 4 kali 2 48/3 sama dengan 16. Jadi dalam pada taman tersebut dengan keliling taman 24 meter dan akan diberi pot dengan jarak antar pot yaitu 1,5 meter, maka akan dibutuhkan nanti ada sebanyak 16 buah pot. Oke, lanjut soal yang 3. Seorang pedagang membeli gula 20 kg. Gula tersebut selanjutnya akan dibungkus dalam plastik-plastik kecil. Setiap plastik kecil berisi 1/4 kg. Apa plastik kecil yang dibutuhkan pedagang tersebut? Ini hampir sama dengan soal 1 dan 2. Caranya tinggal kita bagi saja. 20 bagi 1/4 sama dengan, kita jadikan dulu pecahan 20 dibagi 1/4, kita jadikan pecahan biasa 1 kali 4 tambah 1 5/4. 20 bagi 5/4 sama dengan 20 dikali 4/5 sama dengan 20 kali 4 80/5 sama dengan 16. Jadi banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh pedagang tersebut adalah sebanyak 16 buah plastik kecil. Jadi dengan cara kita bagi 20 dibagi 1/4 sama dengan 20 dibagi 1 kali 4 tambah 1 5/4 sama dengan 20 kali 5 sama dengan 20 kali 80/5 sama dengan 16. Jadi jumlah plastik yang dibutuhkan oleh pedagang tersebut adalah 16 buah plastik kecil. Kita lanjut soal yang keempat. Mudah-mudahan dari pembahasan soal 1, 2, dan 3 tentang soal cerita tentang pembagian pecahan mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut soal yang keempat. Benny mendapat tugas dari gurunya untuk membuat lukisan kolase. Saat ini dia memiliki 1,5 kg pasir halus. Sebuah kolase membutuhkan 1/16 kg pasir halus. Berapa banyak kolase yang dapat dibuat oleh Benny? Ini caranya tinggal kita bagi saja. Dia memiliki 1,5 kg pasir halus. Tinggal kita bagi 1/2 bagi 1/16. Jadi sama dengan pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa 1 kali 22 tambah 1 3/2 bagi 1/16 sama dengan 3/2 dikali 16/1. 1/16 dibalikkan menjadi 16/1 sama dengan 3 kali 16 48/2 kali 1 atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 3 kali 16 48 per 2 kali 1 2. Jadi 48/2 sama dengan 24. Jadi dari 1,5 kg pasir dibutuhkan 1/16 kg pasir halus, maka dapat dibuat sebanyak 24 kolase yang dapat dibuat oleh Benny. Jadi dari soal nomor 4 tinggal kita bagi saja. 1/2 dibagi 1/16 sama dengan 3/2 dibagi 1/16 sama dengan 3/2 bagi berubah menjadi tanda kali 16/1 sama dengan 3 kali 16 48 per 2 kali 1 2 sama dengan 8/2 sama dengan 24. Lanjut ke soal nomor 5. Persediaan beras ibu 21 kg. Setiap hari menghabiskan beras untuk memasak 3/4 kg. Berapa hari persediaan beras ibu akan habis? Tadi dari soal nomor 5 kita lihat ibu memiliki persediaan beras 21 kg. Setiap hari ibu hanya menghabiskan 3/4 kg. Pertanyaannya, berapa hari persediaan beras ibu akan habis? Jadi tinggal kita bagi saja. 21 kg bagi 3/4 kg.
Ini pecahan bilangan bulat dibagi dengan pecahan biasa. Sama dengan 1 dibagi 3/4 sama dengan 21 dikali 3/4 menjadi 4/3 sama dengan 1 kali 4 84/3 sama dengan 28 hari. Jadi persediaan beras ibu akan habis selama 28 hari. Jadi caranya tinggal kita bagi 21 kg bagi 3/4 kg sama dengan 21 bagi berubah jadi tanda kali 4/3 sama dengan 21 kali 4 84/3 sama dengan 28. Jadi untuk soal nomor 5 beras persediaan ibu itu akan habis selama 28 hari. Oke, dari soal 1 sampai 5 mudah-mudahan bisa dipahami tentang soal cerita tentang pembagian pecahan. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Ibu memiliki abon ikan 3,5 kg yang akan dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik. Ukuran kantong plastik sama. Berapa kilogram berat setiap kantong plastik? Lihat nih dari soal nomor 6. Ibu ini memiliki abon ikan 3,5 kilo. Akan dimasukkan ke dalam 5 kantong plastik dengan ukuran kantong plastiknya yang sama. Berapa kilogram berat setiap kantong plastik? Jadi tinggal kita bagi saja. Caranya 2 kg bagi 5. Jadi berapa beratnya nanti setelah itu. Oke, kita lanjut. Ini merupakan pecahan campuran dibagi dengan bilangan bulat. Dan campuran kita jadikan pecahan biasa dulu. 3 kali 2 6 tambah 1 7/2 dibagi 5/1 sama dengan berdua kali 1/5 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 7 kali 1 7, 2 kali 5 10. Jadi berat setiap kantong plastik yang dibungkus oleh ibu, dimasukkan oleh ibu adalah 7/10 kg. Jadi caranya tinggal kita bagi 3/1/2 bagi 5 sama dengan 7/2 dibagi 5/1 sama dengan 7/2 dikali 1/5 sama dengan 7/10. Lanjut ke soal yang ke-7. Sebuah mobil pickup akan mengangkut pasir 6 ton. Setiap kali angkut mobil hanya mampu membawa 2,5 kuintal pasir. Berapa kali mobil pickup mengangkut semua pasir? Jadi ini tinggal kita bagi saja. 6 ton dibagi 1/2 sama dengan 6 bilangan bulat dan campuran dijadikan pecahan biasa. 6 dikali 2 kali 2 4 1 5/2. Jadi 6 bagi 5/2 sama dengan 6 dikali 5/2 menjadi 2/5 sama dengan 6 kali 2 12/5 sama dengan 2/5. Jadi 6 mobil pick up itu dapat mengangkut semua pasir sebanyak 2/5 kali. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah 2/5 kali dengan cara 6 bagi 2/1/2 sama dengan 6 dibagi 5/2 dikali 6 dikali 2/5 sama dengan 12/5 sama dengan 2/5. Jadi untuk soal nomor 7 berapa kali mobil pickup dapat mengangkut semua pasir, yaitu sebanyak 2/5 kali. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Lampu proyektor memiliki daya pakai 1000 jam. Setiap hari rata-rata dinyalakan selama 6/4 jam. Berapa jam lampu proyektor itu dapat pakai?
Analisis dulu soalnya nih. Lampu proyektil itu memiliki daya 1000 jam. Setiap hari dinyalakan selama 6/4 jam. Berarti daya pakainya itu 1000 jam. Rata-rata setiap hari itu dinyalakan 6/4 jam. Pertanyaannya, berapa jam lampu proyektil itu dapat dipakai? Berapa jam dapat dipakainya? Jadi tinggal kita bagi 1000 bagi 6/1/4 sama dengan 1000 dibagi 6 kali 24 tambah 1 25/4 sama dengan 1000 dikali 4/25 sama dengan 1000 kali 4 1000/25 sama dengan 160 jam. Lihat caranya, tinggal kita bagi 1000 jam bagi 6/4 jam. Ingat, ini karena ini pecahan campuran, kita jadikan dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Lalu 1000 dibagi 6 kali 4 24 tambah 1 25/4 sama dengan 1000 kali 4/25 sama dengan 1000 kali 4 4000/25. 1000 bagi 25 sama dengan 160 jam. Jadi lamanya lampu proyektil itu dapat dipakai yaitu selama 160 jam. Oke. Lanjut ke dua soal yang terakhir, yaitu soal ke-9 dan ke-10. Soal yang ke-9. Sekeliling kebun akan ditanami bibit sirsak dengan jarak tanam 312 meter. Keliling kebun tersebut yaitu 696 1/2 meter. Berapa banyak bibit sirsak yang dibutuhkan? Ini diketahui dari soal. Kita lihat dulu soalnya. Sebuah kebun dikelilingnya akan ditanam sirsak dengan jarak masing-masingnya yaitu 1/2 meter. Sedangkan keliling kebun tersebut yaitu 696 1/2 meter. Pertanyaannya, berapa banyak bibit sirsak yang dibutuhkan untuk menanam sirsak di sekeliling kebun tersebut? Jadi caranya tinggal kita bagi keliling dibagi dengan jarak, yaitu kelilingnya 696 1/2 meter bagi 1/2 meter. Ini merupakan pembagian dua pecahan campuran. 696 1/2 meter bagi 3 1/2 meter. Tinggal kita jadikan ini menjadi pecahan biasa. 696 dikali 2 1392 tambah 1 1393 per 2 bagi 3 kali 2 6 tambah 1 7 per 2 sama dengan 13.393 per 2 kali bagi berubah menjadi tanda kali 72 dibalikan menjadi 2 per 7 sama dengan 1393.393 dikali 2 2786 per 2 kali 7 11 pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1393 dikali 2 2786 per 2 kali 7 14 sama dengan 1786 dibagi 14 sama dengan 199 buah. Jadi banyaknya bibit sirsak yang dibutuhkan untuk menanam di sekeliling kebun tersebut adalah sebanyak 199 buah. Dengan cara seperti ini, 696 di 1/2 bagi 3 1/2 meter. Kita jadikan kedua-duanya menjadi pecahan campuran pecahan biasa dengan cara 696 dikali 2 1392 tambah 1 1393 per 2 bagi 3 kali 2 6 tambah 1 7 per 2 sama dengan 1393 per 2 kali bagi berubah menjadi tanda kali 7 per 2 menjadi 2 per 7 sama dengan 1393 dikali 2 per
2 kali 7 atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut sama dengan 1393 kali 2 1786 per 2 kali 7 11 sama dengan 1786 dibagi 12 sama dengan 199 buah. Jadi banyaknya sirsa yang ditanam dengan luas dengan keliling kebun sebesar 696 1/2 meter dengan jarak masing-masing tanamnya yaitu 3/1/2 meter adalah sebanyak 199 buah sirsa. Jadi nomor 9 merupakan pembagian pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Caranya sudah kita jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-10. Ibu memiliki susu 1/5 liter. Susu tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas. Setiap gelas berisi 1/5 liter. Berapa gelas yang dibutuhkan Bu? Kita pahami dulu soalnya. Ibu memiliki susu 1/5 liter. Jadi susu ibu sebanyak 1/5 liter. Akan dimasukkan ke dalam gelas. Gelasnya akan berisi 1/5 liter. Pertanyaannya, berapa gelas yang dibutuhkan oleh ibu? Jadi ini kita bagi caranya, yaitu 1/5 liter bagi 1/5 sama dengan 1/5 dibagi 1/5 sama dengan pecahan campuran. Kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 5 tambah 1 6 per 5 bagi 1/5 sama dengan 6/5 bagi berubah menjadi tanda kali. 1/5 dibalikan menjadi 5/1 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 6 kali 5 30 per 5 kali 1 5. 30 bagi 5 sama dengan 6 buah. Jadi banyaknya gelas yang dibutuhkan oleh ibu untuk memasukkan 1/5 liter susunya yaitu sebanyak 6 buah gelas. Kita coba jelaskan lagi, yaitu dibagi 1/5 dibagi 1/5 sama dengan pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 5 tambah 1 6 6/5 bagi 1/5 sama dengan 6/5 dikali 1/5 dibalikkan menjadi 5/1 sama dengan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi 6 kali 5 30 per 5 kali 1 5. 30/5 sama dengan 6 buah. Jadi gelas yang dibutuhkan oleh ibu adalah sebanyak 6 buah. Oke, dari penjelasan soal 1 sampai 5 sampai 10 itu tentang pembagian pecahan campuran. Soal cerita tentang pembagian campuran mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada sedikit atau masih ada keraguan adik-adik, silakan tonton lagi video kita dari awal hingga akhir. Tetapi kalau masih mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau masih ada pertanyaan mengenai atau yang berhubungan dengan soal kita pembagian pecahan, itu pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa, bilangan bulat dengan pecahan campuran maupun pecahan biasa, pokoknya soal pembagian pecahan intinya, silakan adik-adik tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terus matematika mudah tentunya dengan like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.